Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 6 dari buku ISPS Matematika di bab 3 lingkaran. Kita akan membahas halaman 79 sampai 80 untuk latihan ulangan bab 3 paket 1 di bagian A. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan boleh juga di-follow IG-nya di @onlineclass101.id. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas untuk bagian A pilihan ganda ya. Gambar berikut ini adalah untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Yang nomor 1, garis AB pada gambar di atas dinamakan AB ya. Nah, AB ini adalah garis yang melewati garis titik pusat ya. Lalu kemudian garis lurusnya menyentuh sisi yang berlawanan dari titik luar lingkaran ini. Jadi dia dinamakan diameter. Jadi jawabannya yang B. Kemudian yang nomor 2, juring ya. Juring yang ditunjukkan pada gambar di atas yang mana? Coba kita lihat ya dari gambar ini. Juring itu adalah ini adik-adik, yaitu BOC. Berarti daerah ya, bukan garis karena dia merupakan daerah. Daerah BOC yaitu yang D. Kemudian nomor 3, panjang diameter sebuah lingkaran sama dengan titik-titik kali panjang jari-jarinya. Nah, misalnya ini lingkaran. Jadi ini adalah jari-jari atau R. Nah, berarti diameter adalah 2 kali ya, 2 kalinya dari panjang jari-jari. Jadi jawabannya adalah yang C. Titik yang terletak tepat di tengah lingkaran disebut, nah yang ini, ya ini disebut dengan titik pusat, ya yaitu yang A. Kemudian sekarang kita ke nomor 5, daerah yang diwarnai berikut yang menunjukkan tembereng. Nah, tembereng itu adalah yang ini ya adik-adik nih. Ya, ini adalah tembereng. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian yang nomor 6, keliling lingkaran yang panjang jari-jarinya adalah 14 cm adalah, oke, keliling ya. Keliling, K sama dengan, nah ini diketahuinya adalah jari-jari. Rumus keliling itu bisa pi D, pi kali D, atau 2πr ya. Nah, karena di sini diketahuinya R, jadi kita pakai yang ini ya. Jadi 2πr sama dengan 2 kali di sini 14 jari-jarinya, maka pi-nya kita akan menggunakan 22/7. Ya, kemudian kita kalikan 14. 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Jadi kita kalikan 2 kali 22 kali 20 kali 2 ya. Yaitu 88 cm. 88 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. Dan sekarang kita ke nomor 7. Keliling sebuah lingkaran adalah 94,2 dm. Nah, diameternya berapa? Nah, sekarang kita kebalikannya ya, sudah diketahui justru kelilingnya, kita diminta untuk mencari D-nya. Rumusnya adalah keliling sama dengan pi D. Ya, nah sekarang kalau kita mau nyari D, artinya K. Nah, ini kan sebenarnya perkalian ya, pi kali D. Nah, pi-nya mau pindah ruas ke sini, ke kiri, supaya D-nya jadi sendirian, karena kita mau cari D. Artinya, perkalian pindah ruas akan berubah jadi pembagian. Jadi rumusnya adalah D sama dengan K dibagi Pi. Ya. Yuk kita akan masukkan K-nya tadi adalah 94,2. Pi-nya boleh kita pakai 3,14. Kita bagi ini ya. 94,2 dibagi 3,14 yaitu 30 cm. Jadi ini adalah diameternya. Jawabannya adalah yang C. Kita sekarang ke nomor 8, keliling lingkaran pada gambar berikut. Nah, ini tidak seluruhnya lingkarannya ya. Ini ada, kalau kita bagi seperti ini artinya 3/4-nya.
Karena satu bagian ini, 1/4-nya ini tidak ada ya. Nah, diameter R-nya adalah 5. Ya, R-nya adalah 5. Kita tuliskan berarti 3/4. K-nya adalah 3/4 kali, ya, kita pakai rumusnya 2πr sama dengan 3/4 dikali 2 dikali 3,14 dikali 5. Ini boleh kita sederhanakan, 4 dibagi 2, 2, 2 dibagi 2, 1. Jadi 3 dikali 3,14 dikali 5 adalah 47,1 dibagi 2. Hasilnya adalah sama dengan 23,55 cm ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Oke. Karina coba cek ulang ya. Ya, sudah betul ya. Sekarang kita ke nomor 10. Luas lingkaran yang memiliki panjang diameter 40 dm. Oke, artinya R-nya adalah 40 dibagi 2, yaitu 20 dm. Ini adalah R-nya ya. Yang ditanya adalah luasnya. Luasnya pi R kuadrat. Pi-nya karena ini 20 kita boleh pakai 3,14 kali 20 kali 20. 3,14 dikali 20 dikali 20 adalah 1256 dm persegi. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita sekarang ke nomor 10. Panjang jari-jari lingkaran yang memiliki luas 1386. Nah, ini adalah luas. Tadi rumus luasnya adalah pi R kuadrat. Kalau kita tanyakan R-nya, artinya pi-nya kita pindahkan jadi pembagi ya. R kuadrat. Ya, R sama dengan akar dari luas per pi. Kita masukkan ya untuk rumusnya di sini. R sama dengan akar luas per pi. Akar luasnya 1386. Kemudian pi-nya kita boleh pakai 22/7. Nah, ini nanti akan menjadi perkalian ya, sama dengan akar 1386 dikali 7/22. Sama dengan 1386 dikali 7, 9702 dibagi 22. Yaitu 400 akar dari 441. Nah, ini adik-adik pasti sudah tahu ya, harus sudah hafal akar-akar dari angka-angka ini ya. Nah, ini adalah 21 cm. Jadi jawabannya yang meter ya. Meter. Jadi jawabannya adalah 21 meter yang B. Nomor 11, luas bagian lingkaran pada gambar berikut. Nah, ini R-nya adalah 12. Artinya, ini adalah 1/4 lingkaran. Luas sama dengan 1/4 dikali pi R kuadrat. 1/4 dikali 3,14 dikali 12 dikali 12. Ini bisa kita sederhanakan, 4 dibagi 4, 1. 12 dibagi 4, 3. Jadi 3,14 kita kali dengan 3 dan kita kali dengan 12. Jadi hasilnya adalah 113,04 cm persegi. Jadi yang D. Berikutnya nomor 12. Luas setengah lingkaran adalah 1926 cm. Keliling setengah lingkaran tersebut jika pi-nya adalah 22/7 berapa? Luas ya, kita mau cari R. Tadi sebetulnya kita sudah ada ya, kita coba cek saja biar cepat. Nah, ini R adalah akar L per pi ya. R sama dengan akar L per pi sama dengan
luasnya adalah 1925 ya, per 22 per 7 sama dengan akar 1925 dikali 7 per 22. Nah, kita kalikan dulu ya. 1925 kita kalikan dengan 7. Jadi 13.475 per 22. Sama dengan, nah ini masih akar, sama dengan akar 612,5. Coba Karina cek ulang dulu ya. (1925). Oh, ini setengah lingkaran ya. Nah, oke, jadi harus teliti ya adik-adik. Karina ulang, kita nggak pakai rumus yang tadi, jadi kita mau pakai luas sama dengan setengah lingkaran kali PR kuadrat. Luasnya masukin sini 1925. Kemudian 1 per 2 kali 22 per 7 kali R pangkat 2. R-nya biarkan saja. Ini kita bisa sederhanakan, 2 bagi 2, 1, 22 dibagi 2, 11. Nah, sekarang 11 per 7-nya kita pindahkan ya, 1925 per 11 per 7 sama dengan R pangkat 2. Kita putar posisinya. R pangkat 2 sama dengan 1925 dikali 7 per 11. Kita kalikan ya, 1925 dikali 7, 13.475 per 11. Sama dengan, nah ini kalau dibagi 11 jadi 1.225. Nah ini adalah R pangkat 2 atau R kuadrat. Nah kalau R-nya pangkat ini kalau kita pindah ruaskan dia akan menjadi akar. Jadi akar 1225. Nah, ini adalah 35 cm. Nah, kita sudah dapat R-nya, tapi belum selesai. Pertanyaannya adalah keliling dari setengah lingkarannya. Oke, sekarang kita masukkan di sini. Kelilingnya adalah 1 per 2 dikali 2 pi R ya. Ini kita coret-coret jadi PR saja. Ya, kemudian berarti pi-nya adalah 22 per 7 dikali mana tadi? 35 ya. Sederhanakan, 7 bagi 7 1, 35 dibagi 7 5. 22 dikali 5 yaitu 110 ya, 110 cm. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekarang nomor 13. Andi berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Andi ke sekolah adalah 2,2 km. Jika panjang jari-jari sepeda Andi adalah 35 cm, banyak putaran roda sepeda dari rumah ke sekolah adalah, nah ini berarti kita menghitung keliling. Ya, kelilingnya adalah 2 PR, 2 kali, pi-nya boleh kita pakai 22 per 7 kali 35. 7 dibagi 7 1, 35 dibagi 7 5. Jadi 2 dikali 22 dikali 5 sama dengan 220 cm. Ya. Nah, kita bagi jarak sekolah dengan keliling rodanya. Ya, jaraknya tapi kita ubah dulu ya. Jaraknya 2,2 km, kita mau jadikan cm, yaitu dengan kita kalikan 100.000. Jadinya 220.000 cm. Nah, berarti putaran sama dengan 220.000 per 220. Ya, artinya
ini kita bisa mendapatkan 1000 ya, 1000 kali. Nah, 1000 putaran. Nomor 14, luas daerah yang diarsir pada gambar berikut ini adalah juring ya. Oke, berarti di sini artinya kita bisa menggunakan ya, juring sama dengan 60 per 360, ini derajat ya. Kita kalikan luasnya ya. Luas dari seluruh lingkaran yaitu pi r kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi 1/6 ya kali ini 6 cm R-nya. Jadi kita bisa pakai pi-nya 3,14 kali 6 kali 6. Coret ya. Jadi 3,14 kali 6 yaitu 18 sama dengan 18,84 cm persegi. Jadi jawabannya yang A. Nomor 15, luas juring suatu lingkaran yang memiliki sudut 120 derajat adalah ini ya, 602,88. Kalau pi-nya 3,14, jari-jarinya berapa? Oke, berarti kita akan menghitung juring lagi. Luas juring. Kita di atas saja takut nggak cukup ya. Sini. Luas juring sama dengan tadi 120 per 360. Kemudian kita kalikan dengan luasnya ya, luas lingkarannya yaitu pi r kuadrat. Nah, tapi luas juringnya sudah diketahui ini, yaitu 602,88. Kemudian ini bisa kita sederhanakan jadi 1/3. Kemudian pi-nya katanya tadi di sini 3,14. Kali R-nya biarkan karena kita mau cari R ya. Nah, sekarang ini bisa kita pindah ruaskan. Jadi ini menjadi kita satu persatu ya. 602,88 kita kali 3 sama dengan 3,14 ya. Begini maksudnya, sebentar ya. Nah, ini kan perkalian ya, artinya menjadi dibagi 1/3 ya, kemudian nanti dibagi 3 ya, dibagi 3 lagi. Nah, kalau biar adik-adik nggak bingung, kita pindahkan satu persatu. Nah, kita pindahkan dulu satu persatu. Pertama-tama kita pindahkan yang ini dulu atau yang 1/3 dulu. Ya. Oke, sama dengan berarti ini per 3 dikali 3/1 dibagi 1/3. 1/3 sama dengan 3,14 kali R pangkat 2. Nah, ini akan menjadi perkalian ya, 602,88 dikali 3/1. 3,14 kali R pangkat 2. Nah, ini kita boleh kalikan dulu ya, yaitu 602,88 dikali 3. Yaitu 1808,64. 3,14 kali R pangkat 2. Nah, sekarang ini yang kita pindahkan, membagi lagi ya. 0,64 dibagi 3,14. R pangkat 2. Nah, kita boleh tukar aja posisinya dulu. Ini kita 1808,64 dibagi 3,14 adalah 576. Nah, sekarang R-nya kita keluarkan pangkatnya jadi akar di sini 576. Akar 576 adalah 24 cm. Nah, jadi artinya jari-jarinya adalah 24. Jawabannya yang C. Nah, pembelajaran kita bagian A sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.